Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Beberapa hari belakangan ada cukup ramai pembahasan mengenai Pak Pendeta Gilbert yang disebut-sebut mau melaporkan Edis TV ke pihak kepolisian. Apakah hal ini benar? Tadi saya coba mencari tahu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian seperti yang ada di layar ini adalah fotonya Edis TV. Lalu kemudian juga di bawahnya di sini ada fotonya Pak Pendeta Gilbert, dan di dalam gambar ini ada sebuah narasi yang kemudian menjadi ramai dan memunculkan beragam reaksi, terutama di kalangan saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Narasinya adalah, Edis bisa saja saya penjarakan walaupun dia berada di Amerika. Nah, narasi ini kemudian teman-teman yang memunculkan beragam reaksi. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa saudara kita yang beragama Kristen yang menyampaikan keprihatinan ataupun tidak setuju mengenai hal Pak Pendeta Gilbert mau melaporkan Edis TV. Dan narasi yang disampaikan oleh saudara kita yang memberikan respon terhadap hal itu adalah berdasarkan pada tulisan ini teman-teman, seperti yang ada di layar. Oleh karena itu mari kita melihat mengenai respon dari Pak Pendeta Gilbert. Jadi di sini diuraikan bahwa Pendeta Gilbert Lumoindong bantah keras tuduhan laporkan Edis TV. Menurut beliau, tugas hamba Tuhan itu membuat damai, bukan memenjarakan. Nah, ini dalam salah satu ulasan diuraikan lebih lanjut bahwa beberapa waktu belakangan media sosial menjadi ramai karena ada hal mengenai Pak Pendeta Gilbert disebut-sebut mau melaporkan Edis TV kepada pihak kepolisian. Alasannya karena menurut narasi yang beredar di media sosial, karena Pak Pendeta Gilbert menganggap bahwa ajaran Edis TV ini melenceng dari ajaran kekristenan ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita imani sebagai orang Kristen. Jadi ini narasi yang berkembang teman-teman ya. Lalu kemudian juga di sini ada jawaban dari Pak Pendeta Gilbert. Menjawab hal tersebut, Pak Pendeta Gilbert akhirnya angkat bicara dalam sebuah khotbah kebaktian pada hari Minggu beberapa waktu yang lalu itu. Beliau menyampaikan dan tegas bahwa hal itu tidak benar. Dengan gaya khasnya yang humoris namun berbobot, Pendeta Gilbert meluruskan kabar yang terlanjur viral itu. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada niat untuk melaporkan Edis TV. Jadi jelas ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat ya teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, ini memang dibuat ya oleh siapapun itu. Tentu ini pihak yang tidak bertanggung jawab ya, dan sangat mungkin tujuannya adalah untuk adanya kesalahpahaman di antara kita yang beragama Kristen. Jadi di sini sudah ada penjelasan dari Pak Pendeta Gilbert bahwa hal itu tidaklah benar adanya. Berarti ini adalah ulah dari orang-orang ya yang tidak bertanggung jawab, dan tentu mereka menginginkan adanya kesalahpahaman di antara kita sesama Kristen. Karena itu di sini diuraikan lagi bahwa tugas saya sebagai pendeta adalah membawa damai, bukan membawa orang ke penjara. Justru saya pribadi salut dengan pelayanan Edis TV yang menyuarakan Injil dengan caranya sendiri. Yang penting firman Tuhan diberitakan. Nah, ini adalah respon lanjutan dari Pak Pendeta Gilbert yang justru selain daripada membantah, beliau juga menyampaikan apresiasinya kepada Edis TV yang menurutnya Edis TV memiliki semangat untuk memberitakan Injil dengan caranya Edis TV sendiri. Jadi di sini jelas ya teman-teman. Sebenarnya narasinya panjang sekali sini Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kemudian juga di sini ada lagi penjelasan bahwa Pak Pendeta Gilbert ya di sini teman-teman ya. Pendeta Gilbert menegaskan dirinya tidak akan pernah melaporkan siapapun, baik yang seiman maupun yang berbeda iman. Bahkan terhadap Edis TV ia juga adalah sesama pekabar Injil. Ia tetap memegang prinsip bahwa setiap orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman harus dihargai. Saya percaya seperti tertulis di Alkitab, kita tidak boleh mengusik orang yang diurapi Tuhan. Ya, ini disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert. Nah, teman-teman sekalian, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira siapakah yang membuat gambar seperti yang tadi kita lihat di bagian awal sehingga kemudian itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di antara kita, terutama yang Kristen. Oleh karena itu saya berharap sekali juga kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah dijawab tuntas oleh Pak Pendeta Gilbert, artinya itu tidak benar ya. Karena tadi saya lihat teman-teman ada yang kemudian menyampaikan narasi-narasi kecewa ataupun tidak senang ataupun marah kepada Pak Pendeta Gilbert karena kok bisa-bisanya Pak Pendeta Gilbert ngurusin Edis TV. Ngapain Pak Pendeta Gilbert kemudian mau memenjarakan Edis TV dan segala macamnya. Nah, ternyata narasi-narasi ataupun rasa kecewa seperti itu
ya dilatar belakangi oleh narasi yang tadi kita lihat di bagian awal mengenai Pak Gilbert disebut-sebut, ya dikatakan saya bisa penjarakan Edis walaupun dia sekarang itu sedang berada di Amerika. Jadi narasi dari saudara kita beragama Kristen kepada Pak Pendeta Gilbert yang kemudian mereka menjadi kecewa itu berdasarkan pada narasi ini. Nah, memang teman-teman pada akhirnya kita menjadi harus lebih bijaksana ataupun harus lebih mawas ya dalam hal meyakini sebuah informasi yang beredar, supaya kemudian kita jangan sampai menyampaikan sebuah narasi mengkritik, kecewa, marah dan segala macamnya, tahu-taunya didasarkan pada sesuatu yang tidak benar, didasarkan pada sesuatu yang tidak tepat. Seperti yang tadi sudah kita lihat sama-sama, Pak Pendeta Gilbert sudah sampaikan bahwa beliau ya tidak ada niat untuk melaporkan Edis TV. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya coba bagikan ke sini teman-teman. Ini ya. Bahkan tadi saya juga lihat ini ada salah satu ibu ya yang kemudian juga menyampaikan rasa sedihnya mengenai hal itu, karena saya lihat teman-teman mungkin beliau berpikir bahwa itu benar ya. Jadi beliau tuh menyampaikan rasa sedihnya, ya ini dia teman-teman ya, rasa sedihnya mengenai kok bisa-bisanya seorang pendeta yang saya kagumi ya, karena beliau juga menyampaikan kekagumannya ya kepada Pak Pendeta Gilbert, kok malah ngurusin Edis TV ya. Nah itu dia. Jadi memang pada akhirnya seperti itu teman-teman sekalian. Tapi apapun itu, kita sudah lihat bersama-sama memang beberapa waktu belakangan hal-hal yang tidak benar itu ya bisa saja menjadi viral, bisa saja menjadi ramai diperbincangkan, tetapi kita tidak bisa membatasi orang, Bapak Ibu ya, entah siapa yang membuat gambar seperti yang ada di layar teman-teman ini, Bapak Ibu sekalian, siapapun yang melakukannya tentu dia ataupun orang itu punya niat agar tidak ada keharmonisan di antara kita sesama Kristen. Nah, memang puji Tuhan, ini akhirnya sudah ada respon dari Pak Pendeta Gilbert, jadi kita bisa mengetahui kebenarannya tidaklah seperti yang diberitakan. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan diuraikan di kolom komentar yang tersedia. Memang saya tidak selalu setuju ya, saya tidak selalu setuju mengenai cara-caranya Pak Pendeta Gilbert, karena beliau pada beberapa waktu yang lalu kan ketika hadir dalam sebuah podcast itu ya, seseorang yang sebelumnya Kristen lalu kemudian menjadi mu'alaf, ada pernyataan Pak Pendeta Gilbert terutama mengenai agama ya, terutama mengenai keselamatan. Nah itu memang memunculkan banyak reaksi, banyak komentar, banyak tanggapan dari saudara kita yang beragama Kristen. Ya memang itu sudah menjadi sesuatu yang wajar, karena Pak Pendeta Gilbert ini kan ya mungkin kalau di Indonesia hampir semua orang kali ya mengenal Pak Pendeta Gilbert ataupun mengetahui Pak Pendeta Gilbert ini ya. Jadi bisa dibilang Pak Pendeta Gilbert ini sebenarnya pendeta selebritis ya. Benar nggak sih teman-teman ya? Kalau saya menyebutnya seperti itu ya, pendeta selebritis, karena beliau dikenal oleh banyak kalangannya, bukan hanya di kalangan jemaatnya, bukan hanya di satu pulau ya. Di Indonesia bagian timur juga beliau dikenal, di bagian Sumatera juga beliau dikenal, di Kalimantan, di Sulawesi beliau juga dikenal ya. Jadi memang beliau ini banyak yang mengenalnya, karena itu tadi saya menggunakan istilah ya beliau ini pendeta selebritis ya, begitu teman-teman. Jadi sekian Bapak Ibu sekalian untuk hal ini, jadi sudah jelas ya.